Anda kembali di Airi Sore pemirsa. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik beca. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Bukan hari ini, Pak. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik numpang naik kereta turun di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah ya, menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Mending untuk rakyat ya, saya bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti acara senam Jakarta Menyala di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu pagi tadi. Acara senam ini dihadiri puluhan emak-emak warga Kelapa Gading. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung alias Mas Pram berolahraga senam aerobik di lapangan tenis Kayangan Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu pagi. Pramono ditemani anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus mantan penyanyi cilik Agustina Hermanto alias Tina Tun. Senam Jakarta Menyala ini diikuti puluhan emak-emak warga Kelapa Gading yang kompak mengenakan kaos bergambar Mas Pram Bangdul. Pramono mengaku kegiatan olahraga ini rutin ia lakukan setiap akhir pekan untuk menerapkan pola hidup sehat. Iya, karena untuk MRT dan LRT kan anggarannya berdua, termasuk untuk KRL. Tetapi untuk busway kan memang 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama. Dan sebenarnya usulannya pernah dilakukan, tapi tidak pernah dieksekusi. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung terus mengusung strategi belusukan yang unik dalam masa kampanyenya. Setiap akhir pekan ia menyambangi berbagai titik di Jakarta untuk melakukan aktivitas olahraga pagi bersama warga. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novandwi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyambangi Sanggar Oplet Robet di Jakarta Timur. Pasangan Ridho berjanji akan melestarikan budaya Betawi dan mendukung para senimannya. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tampak berbaur dengan pemain lenong di Sanggar Oplet Robet pimpinan OB Kumis dan Kubil AJ di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Pasangan RK Suswono juga asik menonton pentas lenong Betawi yang syarat akan makna kehidupan sosial di masyarakat Betawi. Ini sejalan dengan visi misi yang ada di Sanggar ya, bagaimana membumikan budaya Betawi di tanah Jakarta. Sebab Jakarta ini kan tadi udah diutarakan oleh Bang Emil bahwa Jakarta ini adalah kota global yang tidak meninggalkan budaya lokal. Bang, berarti dapat dikate Bang Emil ini bisa diterima sama warga? Ya paling kagak dengan program-programnya dia, kita nih di kuping anak lenong berasa kayaknya gurih nih begitu. Ya, cuman begitu.
Usai menyaksikan aksi lenong, pasangan Ridho mengaku terhibur dan berjanji akan melestarikan budaya Betawi lewat program Ridho Gerbang Budaya Betawi. Gerakan membangun budaya Betawi. Salah satunya adalah bidang kesenian harus digiatkan. Bisa lewat sekolah, nanti oleh aturan sekolah-sekolah harus mentas. Yang mentas anak-anak sendiri, nanti dilatih oleh para guru-gurunya kan. Bayangkan kalau semua sekolah tertarik oleh perintah dari gubernur, para seniman punya pekerjaan yang permanen, budayanya juga lestari. Paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini juga akan membuat pentas budaya Betawi dengan konsep Car Free Night di berbagai wilayah untuk memberikan hiburan bagi masyarakat minimal 1 bulan sekali. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dharma Pongrekun Cagup Jakarta dari jalur independen hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena pada malam tadi. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih sebagai Gubernur Jakarta. Berkelakuan baik. Ada pekerjaan yang masuk. Silakan. Di hadapan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Sulawesi Tengah, Palu, Kepala Badan Cyber dan Guanya kalau Bang Andi nanyanya terus-menerus. dan mengancam keselamatan masyarakat dengan propaganda yang karier saya di kepolisian pernah jadi Direktur Narkoba Bareskrim Polri, walaupun Wakil Kepala Badan Cyber dan bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bersama keluarga Gus Dur di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada siang tadi. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, hadir bersama keempat anaknya. Ibu Inayah Wulandari Wahid SSN. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bersama keluarga Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu siang. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, hadir bersama keempat anaknya, yaitu Wahid Alisa Kotrunada Mudawaroh Wahid, Adita Hayatun Nufus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid. Dalam kegiatan ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyerahkan surat ketetapan atau TAP MPR nomor 2/MPR/2001 mengenai pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang isinya pemberhentian Gus Dur sebagai presiden tidak berlaku lagi. Bahwa TAP MPR nomor 2/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat emalah atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Jadi dengan demikian kami hanya mempertegas bahwa TAP MPR yang dikenakan pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid kita nyatakan, kita tegaskan tidak berlaku lagi. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, mengapresiasi langkah pencabutan TAP MPR tersebut yang selama ini menempatkan Gus Dur sebagai pelanggar konstitusi.
Keputusan ini diharapkan bisa memulihkan nama baik Gus Dur. Karenanya, pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih meningkat bagi kepentingan rehabilitasi nama baik Gus Dur ke depan nanti. Sebelumnya, MPR dalam sidang paripurna sepakat mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/2001 dan memulihkan nama baik Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Keputusan ini untuk memulihkan nama Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masa pemerintahannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu dalam waktu dekat. Sinyal positif terkait rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin terlihat. Hal itu sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan. Beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami. Beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai jalan bersatunya dua partai besar yang sekaligus menunjukkan apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau malah berperan oposisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut akan dibentuk kementerian baru di kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo usai dilantik pada Oktober mendatang. Kementerian tersebut adalah Kementerian Perumahan yang bertujuan memenuhi target pembangunan rumah bagi jutaan masyarakat. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebutkan rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian usai pelantikan Presiden Oktober mendatang. Menurut Hashim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makanan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu, dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini, kita mampu, dana akan ada. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian di negara tersebut.
Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, ini sore akan dilanjutkan rekan Bayu Pradana. Selamat sore Bayu, ada informasi apa lagi di Ya, halo sore? Valeri dan juga pemirsa. Setelah ini ada informasi terkait kebakaran di gedung Bakamla di Menteng, Jakarta Pusat, yang mana ini ada 20 pemadam kebakaran yang harus dikerahkan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Sore.